Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa KK TV yang dirahmati Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita telah memasuki bulan puasa pada tahun ini. Dan untuk mencapai kesempurnaan puasa, maka kita dianjurkan untuk mengisi puasa kita dengan amal-amal ibadah yang bisa menambah pahala dan ketakwaan kita kepada Allah. Bahwa puasa tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, namun demi kesempurnaannya, puasa harus diisi dengan amal-amal ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai ibadah pada bulan puasa, terutama ibadah sunnah, ada satu amalan yang hanya bisa dilakukan pada bulan puasa dan tidak bisa dilakukan pada bulan yang lain, yaitu adalah sholat tarawih. Sholat tarawih sudah disepakati oleh para ulama semenjak masa sahabat sampai sekarang, merupakan kesunahan yang harus kita lakukan secara berjamaah pada bulan Ramadan. Para pemirsa KK TV yang dirahmati Allah, sholat tarawih adalah salah satu bentuk ibadah dalam rangka menghidupkan bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara." Yang artinya, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Berdasarkan hadis di atas, maka keutamaan dari sholat tarawih yang pertama adalah menghapus dosa-dosa setiap muslim yang melaksanakannya. Pemirsa KK TV dimanapun Anda berada, keutamaan dari sholat tarawih yang kedua, selain yang pertama tadi diampuni dosanya oleh Allah, sholat tarawih adalah bentuk kecintaan kita akan sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Karena mengikuti sunnah Nabi adalah perintah yang oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Keutamaan yang ketiga dalam sholat tarawih adalah berkaitan dengan hubungan sosial kita dengan sesama. Dengan diadakannya sholat tarawih, terutama jika dilakukan dengan berjamaah, maka akan terbangun komunikasi dengan tetangga dan lingkungan sekitar kita. Bukankah kita tahu bahwa banyaknya persoalan yang terjadi di masyarakat kita ini karena komunikasi kita tidak jalan. Maka dengan adanya sholat tarawih itu, kita diajarkan untuk menjalin komunikasi dengan sesama jamaah yang hadir di musola atau di masjid. Dengan komunikasi itulah, maka nanti hubungan akan berjalan dengan baik, kerukunan akan terbangun di antara sesama kita. Hal itu juga sesuai dengan sabda Rasulullah. Di dalam hadisnya Nabi menyebutkan, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang menginginkan untuk dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, hendaklah dia membangun silaturahim dengan sanak kerabatnya. Hadirin pemirsa KK TV yang dirahmati oleh Allah, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan sholat tarawih ini. Fenomena yang marak kita lihat di masyarakat bahwa sholat tarawih itu
dilakukan dengan cara yang tergesa-gesa dan secepat mungkin. Dan anehnya, yang demikian ini banyak jamaahnya dibanding mereka yang melakukan tarawih dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kehati-hatian. Maka yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan sholat tarawih, ini adalah tata cara pelaksanaan sholat tarawih. Sholat tarawih yang hanya bisa kita lakukan pada bulan yang mulia, pada bulan Ramadan, bulan yang penuh keutamaan, di mana pahala dilipat gandakan, maka hendaknya kita juga melakukan sholat tarawih ini dengan kesungguhan, melakukannya dengan penuh kekhusyukan, dengan memenuhi semua syarat dan rukunnya, serta sunnah-sunnah sholat, sehingga sholat kita semakin bernilai dan berpahala di sisi Allah. Kita tidak usah mengerjakan dengan tergesa-gesa, sehingga meninggalkan sunnah-sunnah sholat yang justru itu membuat kesempurnaan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, pelaksanaan sholat tarawih dengan kekhusyuan, dengan ketenangan dan tidak ketergesa-gesaan, ini adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat. Ibnu Al-Haytami ketika ditanya apa itu arti sholat tarawih, beliau mengatakan bahwa kenapa dinamakan sholat tarawih, karena dulu para sahabat atau ulama soleh terdahulu, mereka melakukan sholat tarawih yang diselingi dengan istirahat. Mereka melakukan istirahat setelah dua kali salam atau 4 rakaat. Berdasarkan penuturan definisi sholat tarawih yang disebutkan oleh Ibnu Haytami, maka dapat kita ambil pelajaran bahwa pelaksanaan sholat tarawih itu dilaksanakan dengan kekhusyuan, dengan kehati-hatian, diselingi dengan istirahat, agar kita tidak melaksanakannya secara tergesa-gesa. Hadirin KKTV yang dirahmati Allah, marilah pada bulan Ramadan ini kita melaksanakan sholat tarawih dengan penuh kekhusyuan, dengan memperhatikan sunnah dan rukun dan sunnah-sunnahnya, sehingga tarawih kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat tarawih pada tahun depan, dan mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan tahun depan. Baik para pemirsa KKTV dimanapun Anda berada, sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi pemirsa sekalian. Apabila ada kesalahan, maka itu datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran, itu semata hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.